Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dari kelas MP 2C. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam pada umumnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu at-tarbiyah atau at-ta'lim atau at-ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut, yang paling populer digunakan di kalangan masyarakat dalam praktek pendidikan Islam adalah at-tarbiyah, sedangkan at-ta'dib dan at-ta'lim itu jarang digunakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai tiga kosakata tersebut. Yang pertama itu ada at-tarbiyah. Kata at-tarbiyah berasal dari bahasa Arab arobba yarobbu tarbiyah, memiliki makna tumbuh, berkembang, tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Pendidikan at-tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan atau mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Yang kedua ada at-ta'lim. At-ta'lim merupakan kata benda, buatan atau masdar yang berasal dari kata allama yu'allimu. At-tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan at-ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada yang ketiga yaitu at-ta'dib. Istilah at-ta'dib berasal dari kata ad-daba yu'addibu ta'diban, yang mempunyai arti antara lain membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata ad-daba yang merupakan asal kata dari at-ta'dib disebut juga mu'allim, yang merupakan sebutan orang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang. At-ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. At-ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban, atau kebudayaan. Orientasi pendidikan Islam. Orientasi pendidikan Islam adalah suatu cara penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif atau secara bersungguh-sungguh para pendahulu dalam rangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dengan keislaman. Tak heran jika pada awal pendidikan Islam tampak sangat tradisional. Namun, di zaman modernisasi ini, pendidikan Islam mulai tampak dengan diambilnya bentuk madrasah sebagai salah satu pendidikan Islam selain pesantren. Orientasi pendidikan Islam yang filosofis Qur'ani adalah menggunakan prinsip dasar-dasar Al-Quran sebagai bahan sandaran atau penulis. Maksudnya adalah kebenaran yang hakiki atau absolut. Adapun indikatornya dikembangkan ke dalam metode-metode yang diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Dan tentunya tanpa mengurangi dari esensi Al-Quran itu sendiri. Adapun metodenya adalah menggunakan pembelajaran berbasis fitrah dalam bukunya Ajar Chalil. Yang ditekankan adalah mengendalikan dorongan hati dengan cara berzikir, karena dengan berzikir akan memberikan kekuatan pada seseorang untuk berpikir positif, selain optimis, dan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan derajat kecemasan yang menggelayuti jiwanya. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Adapun beberapa objek atau segi ilmu pendidikan Islam dalam situasi pendidikan Islam. Yang pertama ada perbuatan didik sendiri. Sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seseorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. Yang kedua itu ada anak didik. Anak didik yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang ketiga yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fondamen atau fondasi serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam ialah arah atau tujuan apa yang akan dibawa oleh peserta didik. Yang keempat ada
pendidikan. Pendidikan ialah sebagai subjek yang akan mengarah kepada pendidikan Islam. Seorang pendidik akan mempunyai peran sangat penting dalam mengajarkan pendidikan kepada peserta didik dan akan berpengaruh kepada hasil pendidikan yang baik maupun sebaliknya. Yang kelima ada materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun yang sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik atau peserta didik. Yang keenam ada metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah cara atau metode yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. Yang ketujuh ada evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam yaitu memuat cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Jadi jika kita menjadi pendidik, maka kita harus ada evaluasi pendidikan untuk kita ataupun dengan peserta didik. Yang kedelapan ada alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan Islam yaitu alat-alat yang digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil atau lebih maksimal. Yang terakhir atau yang kesembilan, lingkungan sekitar. Yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang pendidikan agama Islam. Maaf jika ada kesalahan dari tutur kata yang saya sampaikan, disengaja maupun tidak disengaja. Afwan ala kulli khata'i, syukran ala kulli ihtimamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.